Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafika Dwi dengan NIM 105233028 dari kimia 23. Sini saya ingin membuat video simulasi menjadi trainer untuk memenuhi tugas TFT 3 CDT ITB 2024. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Duh, masih lemas. Jawab dong. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, semangat nih. Semoga eh, kita semua pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk mengikuti juga rangkaian CDT dari awal sampai akhir nih Kak. Oke, mungkin eh, karena acaranya akan dimulai, kita awali dengan doa dulu kali ya. Oke, aku akan memimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, jadi habis ini kita ngapain ya, Kak? Oke, karena tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu lah ya. Oke, kenalin, aku Rafika Dwi Arianti, dengan biasa dipanggil Rafika, Tafika dari Kimia 23. Nah, aku di sini nggak sendirian loh, aku sama teman aku yang paling cantik nih dari tadi. Nah, namanya, halo Kak. Jadi, habis kenalan nih, kita ngapain ya? Aku pengen nih nanya satu orang buat hari ini. Apa sih yang kalian tahu tentang CDT? Apa? CDT itu Character Development Training. Oh, bener banget guys. Karakter Development Training. Tapi buat lebih detailnya kalian tahu nggak? Oke, buat lebih detailnya kita bakal ngisi kontrak belajar dulu dong guys. Karena di ITB nggak afdol kok, kurang rasanya kalau nggak ada kontrak belajar. Kenapa sih ada kontrak belajar? Karena kontrak belajar ini tuh membiasakan diri kita guys untuk melatih rasa bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita mulai dan kita lakukan. Jadi setiap nanti juga saat kalian dewasa, saat kalian mulai bekerja, kontrak belajar ini wajib guys. Jadi kita latihan dari sekarang. Oke, udah aman, aman, aman. Oke, aku akan lanjutin nih yang tadi bahasan CDT. Benar banget, CDT itu Character Development Training. Tapi lebih tepatnya karakter development training yang membangun tiga karakter nilai. Dan tahu? Wih, oh iya udah lihat di PPT ya. Oke, benar. Adaptif, integritas, dan rendah hati. Ini merupakan tiga poin nilai yang akan kita jelaskan nih. Eh, nah, tapi apa ini singkatannya biasanya? Tahu nggak? Betul, air. Benar, benar guys. Jadi ini singkatnya air. Tapi pada 2 hari ini sama besok kita akan membahas spesifik tentang adaptif. Jadi untuk rangkaian integritas dan rendah hati akan dibahas di CDT 2. Nah, untuk waktunya stay tune aja ya guys. Nah, di sini kita ngapain sih Kak? Hmm, oke. Habis ini kita akan membahas tentang adaptif dan collate adjustment. Tapi sebelum itu, kita bakal buat kelompok dulu. Jadi kelompoknya ada 8 kelompok. Jadi kalian berhitung 1 sampai 8. Nanti uh, mulai lagi dari 1 sampai 8 lagi. Nanti yang nomornya sama akan berkumpul dalam satu kelompok. Dan kelompok satu di sana, kelompok dua di sana, kelompok tiga di sana, kelompok empat di sana, kelompok lima di sana. Oke, silahkan. Ada yang nggak paham nggak? Ada yang mau bertanya tentang kelompok? Aman? Jempol? Aman. Oke, selanjutnya kalian jangan lupa ya kenalan. Kenalan kayak kamu dari mana? Siapa tahu dapet jodoh. Oh, enggak guys. Siapa tahu punya nambah teman, nambah relasi itu bagus banget guys. Oke, selanjutnya abis punya kelompok, kita bakal ngapain nih? Kita bakal nonton video dulu guys. Kita bakal nonton video selanjutnya.
Oke, silakan selamat menonton. Oke, selanjutnya let's find out apa nih perubahan. Wih, permainan kayaknya kita bakal mencari tahunya di games, guys. Kita cari tahu ya, apa nih? Kita bakal main apa nih? Penasaran nggak? Apa nih yang perubahan terjadi? Kita bakal main Find the Difference. Ada yang tahu nggak Find the Difference itu apa? Benar-benar benar. Mencari perbedaan nih, perbedaan antara SMA dan kuliah. Jadi aku akan ngeinstruksiin ke kalian dulu nih, gimana sih permainannya? Nah, permainannya bakal eh, kita bakal ngasih tahu nih alatnya ada gelas, ada sticky note, dan papan. eh, nah, dan 5 gulungan topik. Jadi instruksinya kalian dalam kelompok kalian akan diberikan 5 topik gulungan tentang yang berbeda-beda antara SMA dan perkuliahan. Nah, setiap anggota nanti akan mengambil satu-satu gulungan tersebut. Nah, gulungan tersebut ini merupakan seperti kita tahu SMA dan kuliah. Jadi kalian harus berdiskusi. Setelah mendapatkan masing-masing topik, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian tentang topik yang kalian dapatkan. Jadi kalian punya dua perspektif dari SMA dan perguruan tinggi. Nah, nanti setiap orang akan mendapatkan sticky notes dua, masing-masing dua ya guys. Jadi tenang teman-teman. Nah, nanti kalian akan diberikan waktu diskusi berapa menit? 10 menit. Jadi, mulai aja nggak? Ada yang bertanya dulu nggak tentang kelompok? Aman? Aman. Jadi, gitu aja kok gak gampang banget mainan. Tapi seru kok, nanti kalian bisa ngobrol nih sekalian ngobrol. Kayak tahu. Oke guys, selamat diskusi 10 menit. Oke guys, waktunya habis nih. Karena waktunya udah habis, kita bakal nempelin sticky notes yang kalian udah diskusiin sama teman kalian, udah kalian pikirin mateng-mateng ke dalam papan. Kurang lebih 2 menit ya guys. Jadi yang SMA ditempel di SMA, yang bulan tiga di bulan tinggi. Nah, jadi sesuai topiknya ya guys. Oke, aman aman aman. Oke, selanjutnya, wih, banyak banget nih. Oke, perwakilan ya guys. Nempelin perwakilan. Ya, aku bakal baca ini mulai dari SMA. Temen aku akan membacain yang perguruan tinggi. Oke, SMA. Pertemanan di SMA versus perguruan tinggi. SMA. Temennya itu-itu doang eh, karena sedaerah dan zonasi. Nah, kalau perguruan tinggi gimana, Kak? Perguruan tinggi katanya teman-temannya individualis sama sombong. Terus mainnya suka beda-beda. Temennya ganti-ganti, aku ditinggalin dulu. Waduh, aman gak? Tapi tenang, kita punya solusinya. Oke, kita lanjut dulu ke apa nih Kak? Ada cara belajar, jadwal belajar. Nah, dulu aku SMA jarang belajar, tapi nilai aku bagus. Di kuliah, kalau di kuliah, kalau di kuliah aku belajar juga tetap nilai aku jelek. Aku SKS dulu di SMA dapat nilai 100. Di SMA, di SMA, di kuliah dapat nilai 75 aja susah ya. Tapi aduh, banyak lagi pertanyaannya. Bingung aku. Tapi tenang. Wah, aku punya solusi. Tenang, tenang guys. Cara berpakaian di SMA sesuai. Kalau nggak pakai sabuk dimarahin, maju ke depan, disetrap. Di perguruan tinggi. Aku pakai baju apa aja bebas. Tapi harus punya etika juga sih. Terus sama di kuliah adu outfit. Aduh, bener sih. Tapi nggak bercanda guys. Nggak semua gitu kok. Jadi kita di sini melihat nih banyaknya perbedaan dari SMA dan perguruan tinggi. Banyak transisi yang kita alami dari SMA dan perguruan tinggi. Kalian baru mata kuliah Pancasila kan? Hmm.
Tapi udah ngerasain dong. Gimana tuh rasanya di ITB? Aman? Masih aman nggak? Masih aman kuliahnya? Aku yang nggak bercanda, bercanda guys. Jadi benar nih guys. Jadi kita tuh perlu namanya menyesuaikan diri dari hmm, tantangan tuntutan. Aduh, beban ya, bebannya berat banget. Bercanda guys. Karena kita tuh makhluk eh, kita kita hanyalah anak yang ingin membahagiakan orang lain. Benar kan? Oke, karena lanjut lanjut. Nah, kita perlu menyesuaikan diri. Kenapa nih Kak kita perlu menyesuaikan diri? Nah, menyesuaikan diri itu penting guys di dunia perkuliahan. Kita nggak bisa yang namanya eh, langsung nih langsung jago, langsung langsung beradaptasi. Aku dulu aja, nih aku mau cerita pengalaman dong. Aku dulu tuh anaknya ke kuliah tuh ke kampus pulang, kampus pulang. Sekarang aku kayak gitu guys, makanya aku ikut ini CDT, guys. Aku tuh dapat manfaat banget dari CDT. Aku juga memanfaatkan wadah yang dari ITB. Jadi aku ikut unit. Sekarang tuh aku mulai terbuka. Aku tuh nggak pengen guys kayak kuliah pulang. Aku semester satu gitu soalnya. Terus aku menyadari, waduh ini gak bagus banget. Orang tua sudah memberikan mengeluarkan duit, sudah memberikan kita kesempatan untuk kuliah di tempat ITB dibayarin. Wih, masa kita diem-diem aja di rumah? Kan ya guys, kita perlu namanya menyesuaikan diri nih. Kita namanya perlu berkembang. Jadi aku waktu semester 2 itu aku udah menyadari, wah aku mulai nih aktif, aku ingat panitiaan pertama aku ITB Fair, lanjut. Nah itu seru guys lama-lama. Nah, menyesuaikan diri ini perlu guys karena situasi di kuliah itu sangat dinamis, sangat waduh beda banget sama kuliah sama SMA. Jadi kita perlu nih tahu cara menghadapi adaptasi itu gimana. Karena kita harus karena tuntutannya berbeda-beda, karena tuntutannya beda, jadi kita harus punya sikap adaptif. Nah, adaptif itu apa sih guys? Nah, adaptasi itu didefinisikan sebagai fleksibilitas perubahan dalam tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi tuntutan yang timbul dari lingkungan. Nah, di sini tahu nggak? Tadi kan di video dia hmm, ada yang tahu nggak adaptasi menurut kalian itu gimana? Boleh sebutkan nama, NIM dan jurusan. Oke, betul betul. Adaptasi itu benar kayak gitu guys. Adaptasi itu bukan menyesuaikan, tapi bukan menyesuaikan terhadap kita disesuaikan. Kita bukan kita dipaksakan menyesuaikan. Kita ini fleksibilitas kita udah tahu kayak, aduh emang kita tuh harus bukan memaksakan, tapi menyesuaikan kayak, oh kita di lingkungan baru nih, jadi kita harus tahu ada beradaptasi kayak tahu lingkungannya, pertemanannya, budaya, ekspektasi apa yang diharapkan dari ITB tersebut untuk kita. Tapi tenang, aman-aman. Enggak seberat itu kok guys. ITB walaupun putra putri terbaik bangsa, kita bisa beneran menjadi putra putri terbaik bangsa. Lanjut kita bakal ngapain nih kak? Kita bakal nonton video lagi. Lanjutannya. Oke. Ih, seru nggak videonya? Seru banget kan? Nah, kita bakal diskusi nih. Ada yang tahu nggak dari video itu apa yang kita dapetin? Insight apa yang kita dapetin? Oke, kamu boleh namanya siapa? Sebutkan asal daerah. Hmm, benar-benar. Jawaban kamu benar. Kita apresiasi dulu guys. Oke, jadi dari video tersebut kita dapat simpulin nih bahwa eh, apa yang kita lakukan caranya mungkin di SMA sama kuliah kita masih melakukan hal yang sama, tapi cara yang sama tidak bisa kita dapatkan hasil yang sama juga guys di kuliah. Misalnya kamu kuliah di SMA kamu SKS mulu nih,
di kuliah kamu SKS, wah itu bakal keteteran banget deh. Nilai kamu bakal, susah banget nulisnya. Jadi copy paste cara hasilnya bakal beda kalau di SMA dan perguruan tinggi. Jadi kalian perlu nih namanya beradaptasi guys. Oke, ada yang mau nggak menyampaikan tentang video ini? Ada yang mau kayak aku mau bercerita nih tentang adaptasinya selama berkuliah. Lagi udah kuliah kan? Nih, teman-temannya asik. Bener guys, anak-anak di ITB itu asik-asik. Sebenarnya di ITB itu makanya beragam. Ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang selalu marah-marah. Jadi kalian perlu banget namanya adaptasi menghadapi tuntutan cobaan di ITB yang kadang wah naik turun nih, kadang kadang nilai bagus, kadang nilai ukuran sepatu, tapi kalian perlu mensyukuri guys. Oke, kita bakal lanjut. Kesimpulannya nih, jadi ketika kita dihadapkan pada situasi eh, pada kejadian penting untuk kita menyadari apakah kita bisa menggunakan cara yang sama atau perlu mencari cara baru untuk menghadapi pikiran sesuai dengan situasi yang menghadapi. Seperti aku yang bilang tadi, jadi perlu nih kita apa nih cara baru, cara efisien, cara efektif yang dilakukan selama berkuliah. Betul gak? Eh, ah, dari yang tadi merupakan tulis nih, banyak banget perbedaan, mulai dari teman, budaya, cara belajar, jadwal, pakaian, ekspektasi. Nah, itu kan semua kayak perbedaannya jauh banget nih. Banyak tuntutan yang harus kita hadapi, banyak situasi tuntutan yang kita hadapi, tapi situasinya udah mulai berbeda, guys. Jadi, apa sih yang kita butuhkan? Itu college adjustment. Jadi, college adjustment itu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan akademis, sosial, pribadi, emosional, dan institusi. Seperti kalian lihat, jadi pertemanan di perguruan tinggi itu kan merupakan social life-nya anak kuliah tuh gimana, bakal beda banget sama SMA. Dan akademis di kuliah dan SMA tuh beda guys. Jadi kalian harus adaptasi. Nah, di sini kita bakal menjelaskan tentang college adjustment. Bagaimana cara menyesuaikan diri di perkuliahan. Emosional juga penting guys. Emosional tuh kayak gimana nih kita cara menghadapi masalah tersebut dengan emosinya. Kalau anak zaman sekarang kan emosinya meluap-luap nih. Jadi kita harus nih belajar cara menyesuaikan diri, cara menyesuaikan emosi kita yang tepat agar tidak salah langkah guys. Terus ada institusi. Nah, institusi ini kayak kita uh, belajar tentang kayak kita harus tahu nih institusi tujuannya sama nggak ya sama kita. Budaya, cara, hal-hal apa yang kita nggak tahu tentang institusi kalian harus menyesuaikan. Jadi kita harus belajar lebih dalam. Oke, jadi college adjustment ini berkaitan. Jadi college adjustment ini eh, jadi kalau misal kalian menyesuaikan diri di akademis, sosial life-nya kebanding. Aduh, pribadinya masih aman nih. Emosionalnya naik turun kadang. Duh, itu susah guys. Jadi college adjustment ini saling berkaitan satu sama lain dengan tuntutan. Jadi kalau seperti di PPT, kesuksesan penyesuaian individu tidak ditentukan dari satu aspek saja. Aspek ini sangat luas guys. Jadi semakin kalian sudah memenuhi tuntutan, seperti kalian sudah bisa menyesuaikan diri di akademis kalian, sosial life-nya kalian, pribadi, emosional, dan institusi, kalian bisa nih berjalan satu beriringan dengan tenang, dengan santai. Aduh, itu namanya nikmat banget kalau kalian sudah kayak, wah, kalau kalian sudah bisa menyesuaikan itu, kalian, wah, hebat, guys. Soalnya aku punya cerita. Dulu aku tuh aku ikut kayak social life aku jalan terus nih. Soalnya aku udah burn out sama akademis guys. Terus aku udah social life ya jalan akademis aku ketinggalan. Aduh, itu bikin aku sedih juga. Aduh, sedih banget pas ngeliat indeks. Aduh, tapi tenang guys. Terus aku belajar mulai di semester 2 aku berubah sih aku.
Aku mengambil social life-nya. Misal aku ikut panitiaan, aku mengambil sesuai kemampuan aku guys. Aku nggak ngambil banyak-banyak, aku ngambil sesuai kemampuan aku. Dan akademis aku juga aku harus perhatiin. Nah, di situ sama-sama beriringan dan alhamdulillah dua-duanya stabil guys. Dan aku pernah dapet, aku cerita nggak ya? Aku pernah, aku pertama kali ikut hamil, aku seneng banget karena bisa punya temen yang sedekat itu sampai sekarang. Dan aku juga alhamdulillah dapat best staff itu pertama kali ikut panitia dan dapat best staff karena aku mengusahakan dan aku menyesuaikan diri dengan tempat yang baik dan aku juga mengusahakan yang maksimal mungkin. Oke. Oke, mungkin kita akan lanjut ke college adjustment tersebut. Nah, aspek college adjustment itu seperti yang aku bilang, nggak bisa nih beriringan jadi ada akademik, sosial, personal emotion, adjustment, sama institusional. Jadi, mungkin selanjutnya akan dibahas lebih detail. Hari ini akan membahas academic adjustment. Untuk academic adjustment, stay tune. Oke, mungkin segitu aja yang saya dapat sampaikan dan simulasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.